Halo semuanya, kembali lagi ke Total War Gaming. Hari ini kita akan bermain ROM Total War 2, cuy. Kita di sini akan menggunakan faksi Sparta ya. Kita di Greek Stats. Kita di sini akan bermain Sparta ya, teman-teman. Jadi cuy, di sini kita nggak pakai Roma ya. Roma itu nantilah kita mau namatin di Sparta dulu karena Roma ini sulit ya kata orang-orang ya, di politiknya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita main di normal aja, cuy. Oke, cuy. Jadi kalau pakai Roma itu sebenarnya enak aja sih, asik gitu. Dan teknologi di Roma itu udah lumayan canggih katanya. Gue juga udah pernah coba-coba main. Oh ya, kita juga baru awal-awal lah gini. Kita bisa saling sharing ya. Buat kalian yang mau ngasih tips triknya ya bisa komen aja di bawah. The people of Epirus are fools. Having utterly failed to conquer Rome, they call back and pursue to conquer Greece. To try Oke. is not to win. They will know this when they meet them in battle. Macedon may join them, but they are not better than them. Alexander's conquests have left them with delusions of grandeur. They will be checked, as was every other nation. You may fare better working with passengers without controlling Greek states. History has often taught us ultimately, trust only in Sparta and take the throne. Oke, katanya kita di sini perang lawan si Epirus ya nih. Epirus ini nyoba nguasain Rome, mereka gagal jadi mereka kembali mau nguasain ini bangsa Greek katanya. Dan Macedon ini katanya alay kita ya. Tapi jangan percaya juga katanya, lebih bagus defensif itu dengan Aten katanya gitu. Oke. Kita langsung majuin aja. Kayak orang komat cuy, kita pause bentar ya. Oke, kita langsung pindahin aja pasukan kita ke sini. Nah, jadi kita di sini ada dua partai juga cuy, yaitu partai European Kid ya. Aduh, sama Agiat Dinasti. Nah, jadi ini partai satu lagi, kita sebisa mungkin harus buat mereka itu bahagia gitu. Baik dari pernikahan. Nah, ini ciri khas mereka nih kayak Trees of Power, tradisionalis gitu ya. Oke. Dan masing-masing leader itu mempunyai ciri khas mereka masing-masing gitu dan kelebihan gitu. Kayak ini bencinya sama Esternus gitu ya. Kurang tahu juga gua itu wilayah mana. Nah ini pemimpin kita. Kalau pemimpin di sini Basileus ya. Kalau di Roma itu diktator ya di sini. Nah ini anaknya, istrinya udah koit di sini. Oke, dan sebisa mungkin kita harus buat mereka senang, kayak cara nikahin mereka, terus jenderalnya juga harus ada ikut berperang gitu ya. Nah jadi untuk nikahin nanti dulu, kita masih banyak butuh uang di sini. Mau gue naikin. Karena Sparta ini kecil apanya, kotanya masih satu ya. Oke, kita research teknologi dulu, kita difokus di militari ya. Kita enter aja. Jadi kita bakal ngalahin Epirus dulu, terus kita baru ngalahin Macedon ya. Kita bakal hianatin Macedon nanti. Oke. Oh ya, gue juga pakai mod di sini ya, mod unit gue itu jadi gue ganti helmnya. Ini kita tambahin aja kali dulu ya. Waduh salah nih, sorry. Sebisa mungkin kita mau naikin XP general dari kita dulu gitu.
Kita tambahin aja. Ini mata-mata kita majuin. Kita mau lihat ada musuh nggak di depan gitu ya. Oh, lagi kosong. Oke, kita langsung ke sana aja. Kita tambah pasukan dulu. Kita sebenarnya bisa lewat Aten sih. Cuman kita harus military access dulu. Nggak tuh kita kena penalti nantinya. Oke. Dan juga gue lihat-lihat di YouTube yang bermain Total War versi Indonesia itu sedikit ya. Dan juga sulit karena politiknya itu kalau di ROM Total 2 ini. Gue juga belajar-belajar di Google ya. Oke, ini dia. Langsung aja kita gas. Ini kita tambahin aja pasukan untuk backup. Oke, kita encircle dulu aja. Kita mau nambahin pasukan, oke udah nggak bisa. Uang kita nggak cukup nih, makanya kita mau nikahin jenderal-jenderal itu nanti aja dulu gitu. Kita masih fokus di military. Ini kita sabotage. Wah, ada 2 cuy. Oke, nggak apa-apa, santuy. Oke, kita langsung enter. Dari battle-nya itu kita bisa auto resolve. Waduh. Apa kita gas aja, kita fight battle di sini. Kita bisa auto resolve. Tapi kayaknya nggak bisa kalau auto resolve nih, pasukan kita itu bakalan berkurang ya karena auto ya, komputer yang mainin gitu ya. Jadi kalau kita sendiri yang gerakin ya lebih apalah gitu. Lebih banyak sisa pasukannya. Untuk archer kita di sini pakai javelin ya, pakai tombak. Untuk biasanya kalau tombak ini pelurunya itu sedikit gitu ya. Tapi mereka itu armor penetration ya. Asik. Waduh, cuacanya nggak mendukung nih. Nggak apa-apa. Kita defensive battle aja di sini. Hope Little While, kalau kita defensive battle itu kita pakai Hope Little. Oke. Ini untuk bagian samping. Nah, kalau defensif bisa mungkin kalian ini toggle guard mode ya. Jadi mereka itu bakal nahan posisi dalam keadaan apapun. Oke, archer di bagian belakang aja. Dan kalau untuk archer sebisa mungkin kalian ini scream smooth. Jadi kalau musuh mendekat itu mereka kayak menjauh gitu nantinya. General di bagian belakang aja. Oke, kita start battle. Ini kita nggak tahu nih, wah ini musuhnya. Oke. Lagi kabut juga ya, jadi sulit. Biasanya itu bisa nunggu dulu, seandainya cuacanya nggak bagus kita bisa nunggu biasanya. Oke, ini jenderal kita. Nih gue pakai mod ini, helmnya gue ganti, lebih apa aja gitu. Kalau nggak diganti, nggak di mod kayak gini nih, gue kurang suka gitu. Nggak kayak Sparta di TV-TV gitu ya. Oke, makanya gue pakai mod nih, jadi lebih keren aja gitu. Archernya juga keganti nih bajunya. Biasanya archernya itu kayak baju civil gitu ya, baju orang-orang kota. Ini lebih keren aja gitu. Oke. Reinforce mereka udah datang nih di bagian belakang. Kita skip aja ya. Ini bakalan lama mereka untuk berjalan. Mereka sengaja nggak lari karena masih jauh. Karena untuk unit itu bisa kecapean juga. Kalian harus perhatiin kalau seandainya kalian open battle ya, kalian yang maju. Bisa mungkin kalau jauh gitu musuhnya di depan, jangan lari dulu. Mereka bisa kecapean, bakal lemah nanti kalau fighting mereka. Makanya kita skip. Kita percepat ya di sini. Kita sambil belajar ya, sambil sharing lah. Oke, kita udah bisa play. Ini bisa slow motion juga ya. Oke. Nih, kalau nggak di mode kayak gini nih, archer kita kurang keren aja gitu cuy. Makanya gua mod. Oke, ini udah pas sih.
defensive position nih. Ready and waiting. As you command. Ada pasukan berkuda, kita jaga archer. Biasanya mereka itu ngeflank dari samping. General. Jadi jenderal kita khusus untuk di sini. Tapi kalian bisa tekan spasi. Jadi kalian tahu di mana letak-letaknya gitu ya. Dan archer itu apanya di mana gitu. Range-nya dia gitu. Oke. Waduh, pakai palang cuy. Yang kayak gini nih yang sulit nih musuhnya nih. Kalau defensif itu bagusnya pakai ini, unit yang kayak gini nih. Lebih sakit sih. Kan kuda mereka itu lihat samping. Kita jaga archer kita. Jadi kita mundurin. Oke, moral mereka udah hilang. Bakalan lari nih. Waduh, ada pasukan gajah juga, woi. Apa santuy. Kita bisa lihat power kita di samping ini ya, di bawah sini. Ini kayaknya imbang sih. Our general is under attack. Yours to command. Nah, perbedaan archer itu ada banyak ya. Kalau untuk ini javelin man ini range mereka itu apa ya? Kurang jauh gitu. Kalau kayak gini kan mereka dari sini aja udah bisa nyerang gitu. Kalau kita itu nggak nyampe nih, kalian bisa tekan spasi nih. Cuman sampai di sini ya. Oke, apa slow. Commander mereka di belakang sini, nggak dimajuin. Pasukan gajah mereka tumbang. Payah sih, kita harus butuh pasukan berkuda nantinya untuk ngekill archer itu dari sini ya. Kita taruh di sini, The men are wavering. terus kita langsung di saat pasukan ini mereka nyerang ini, archernya itu otomatis nggak ada yang jagain gitu. Javelin suruh kill archer aja dah. Oke. Kita suruh maju aja. One of our units has used all its ammunition. General. Nih, udah mau habis nih peluru si javelin man. Your service. Yang ini udah habis nih. Ready for orders. One of our units has used all its ammunition. Gak apa-apa, kita masih defend position aja, santuy. Orders. Waduh, ada reinforce nih mereka nih. Coba slow-slow. Periodoi hoplites. Rapin woi barisannya woi. As you Our men flee the field of battle. Pasukan kuda mereka dari samping nih. General. Sparta. Oke. Missile infantry at your command. Mereka mau ngeplank. Ngeplank. Katan woi, bantu woi. Nah, Come on, ready. makanya kalau kita pakai screen mode ini mereka itu mundur gitu. Kalau mau dikejar sama musuh. Periodoi hoplites. By your command. Ini bantuin sini aja. Periodoi hoplites. Spears ready. The enemy general is Oke, jenderalnya udah mati. Biasanya kalau jenderal mati itu musuh bakalan ini, moralnya itu bakalan hilang. Oke. Periodoi
Bahaya sih kalau nggak ada pasukan berkuda, cuy. Aduh, salah. Oke. Mereka mundur kayaknya. Kita langsung serang jenderal mereka yang satu lagi. Buset. Oke. Ya kalau kalian mau kayak gini kalian bisa tekan K ya. Jadi panel-panel yang ini dihilangin gitu biar lebih real aja gitu. Sakit banget. Oke, saya juga pakai mod itu. Skill-skill lainnya itu jadi dirubah gitu, lebih keren, ditambah. Kayak tadi ya, dia loncat terus langsung ketusuk tombak atau pedang juga bisa. Jadi ada banyak mod ya. Tapi gue ini nggak pakai Steam ya. Di Steam itu ada mod kayaknya bayar deh. Langsung kita serang aja. Wih, jenderal kita kayaknya udah mau mati nih, woi. Bantuin, woi. Mundur. Jenderal kita mana nih? Oh, itu jenderal kita. Waduh, jenderal kita bakal mati nih. Mundur, woi. Oke, jenderal mereka udah mati nih. Bantuin sini aja. Ini yang sulitnya itu kalau nggak ada pasukan berkuda, kita nggak bisa ngejar archer mereka. Mereka bakalan mundur terus. Ya kayaknya kita udah menang. Masih belum kalah nih jenderalnya. Oke, moral mereka udah hilang. Oke, kita end battle aja. Kita di sini ngekill 1000. Kita kehilangan 992. Oke. Mereka kehilangan 1700. Hampir seluruh pasukannya. Di sini pasukan kita yang paling banyak ngekill ini Royal Hoplites ya kayaknya. 200 ini deng 258 dia ngekill.
Ini kita kill cut saja. Ini bisa dijadiin budak. Ini jadi dilepaskan. Kita dapat 1000 uang. Kita lepaskan aja. Oke. Mereka mundur. Gak apa-apa, kita langsung ambil kota mereka aja. Oke. Nah, ini mereka itu masih termasuk ikut perang ya di sini. Mereka nggak jauh lari. Di sini ada protektif, balance, sama agresif. Kalau protektif kita itu defensif kayak tadi ya, kita diem pasukan kita. Ini auto resolve ya. Kalau balance itu kayaknya sama-sama maju. Kalau agresif kita yang maju, mereka yang defensive position. Kayaknya kita bakal agresif aja. Kalian bisa lihat remaining force di sini ya. Kalau kalian milih ini kayaknya pasukan kita tinggal 87% nanti gitu. Oke, kita langsung occupy aja, karena kalau ngelut nanti mereka bakalan public ordernya itu bakal merah ya. Dan ini juga masih satu kota, satu budaya gitu ya. Nanti kalau di barbarian nggak apa-apa, kita sambil ngelut. Oke, ini kita tambahin jadi archer aja. Kita ambil Gorgo Skirmisher. Ini kayak apa ya? Katapul ya? Bukan katapul sih, lempar-lempar batu gitu. Nah, range mereka itu 150, kalau yang kita pakai tadi archernya cuma 80 dan amunisinya itu lebih banyak gitu, cek. Ini kita lariin ke apa ya? Barak aja dulu untuk pasukan ini. Spear. Kalian bisa klik kanan untuk lihat pasukan unit-unit yang kebuka itu apa aja kalau kalian ngambil Periokoi. Tadi di sini kan ada Herald Archer. Ini kita bakalan pakai ini nanti sih, lebih keren sih, lebih apa ya, lebih sakit juga. Nah, kita bakalan dapat Spartan Hoplites nanti. Apa kita ambil itu. Nah, supaya kita larin ke sini. Kita suruh curi makanan ya. Karena makanan kita juga lagi nggak ada. Kayaknya pasukan mereka tinggal satu deh. Ntar cepat-cepat ngekill. Kita enter aja. Oke, ada yang naik skill, naik level. Skillnya kebuka. Kita fokus ke philosopher ya. Nanti baru ke sini terus kita ngambil ini untuk replenishment. Apa ya? Replenishment. Jadi setiap turn itu pasukan kita itu lebih cepat nambah darahnya. Kayak gini kan mereka udah sekarat semua nih. Oke, kita enter aja. Kita ambil Apollonia, terus kita tutup dulu. Mereka ngajakin damai. Oke. Nggak dulu dong. Oke, kita terus siap Apollonia, baru kita naklukin Macedon. Oke, ada yang Islam. Waduh. Nah, ini kalian juga harus lihat-lihat sebelum enter. Kota yang kosong, nggak diisi apa-apa, itu bisa jadi kumuh nanti tempatnya. Oke, ini udah siap. Ini untuk backup aja. Nah, dan juga di saat kalian mau nyerang kota, terus kalian juga mau diserang, kalau kepepet ya kalian bisa hire mercenaries saja, pasukan bayaran, tapi per turn-nya itu mereka lebih mahal gitu dibayarnya. Nah, kalau kayak gini setiap putaran mereka itu cuma dibayar 93 gitu ya. Kalau yang mercenariesnya mungkin lebih mahal, mau 400-an atau 300-an gitu. Nanti kita pakai mercenaries saja. Kita di sini dulu. Mereka udah rekrut jenderal lagi, jadi kita harus cepet-cepet nangklukin. Teknologi kita masih di civil ya, masih di military. Oke, spy kita katanya naik level. Kegunaan spy ini sangat-sangat berguna ya teman-teman. Kayak contoh kita seandainya ini makanan kita 3 ya. Kalau nggak ada dia, ini dia lagi nyuri nih, makanya 3. Kalau nggak ada mungkin udah minus. Oke, kita mau nikahin jenderal-jenderal kita dulu. Oke, uangnya nggak cukup. Kita enter aja. Nah, jadi di saat jenderal kalian itu
seandainya ada politician sama jenderal ya, kalian itu seandainya merekrut politician menjadi jenderal, seandainya level mereka udah tinggi, sebisa mungkin kalian jangan abandon ya. Ini kalau dari partai lain gitu. Karena mereka bakalan jadi politician lagi, balik ke kota, ibu kota, mereka itu bakal banyak apa ya? Banyak kekuasaan nantinya di bidang politik gitu. Jadi kita akan kalah nanti. Makanya kalau jenderal kita ini udah tinggi, kita pulangkan ya, kita abandon aja, nanti disband. Mereka bakalan jadi politician nih kayak gini. Nah, jadi mereka balik ke ibu kota udah jadi politician, nanti anaknya yang nerusin gitu. Atau bahkan jenderal lain yang dari partai kita. Kita langsung gas aja, mereka udah pada kabur. Encircle, kita mau nambahin ini, mercenaries. Nah, ini perputarannya dibayar 380 seandainya mercenaries. Kalau kita rekrut dari memang betul dari kota kita itu lebih murah gitu. Oke, kita mau pakai ini aja deh. 2, 3 ya. Ini kayaknya kita, widih, kalau kita auto resolve 76, tapi nggak apa-apa lah ya. Battle-nya kurang seru. Oke, kita bisa occupy di sini. Loot-nya nanti aja. Oke, naik level. Nah, sebisa mungkin sebentar. Kalau kalian pakai jenderal partai lain, seandainya mereka naik skill, kalian jangan ngambil semuanya, pilih salah satu gitu. Jangan sampai mereka itu nanti dia ada gravitas ya namanya. Ini saya juga dapat dari Wikipedia ya tentang Rome Total War. Karena nanti semakin tinggi gravitas mereka itu kayak apa ya, semangat atau kekuasaan mereka itu kalau pulang ke politician ya, seandainya nggak kalian pulangkan nggak apa-apa sih. Ini takutnya kepepet kalian pulangkan ke ibu kota, mereka itu lebih banyak berkuasa nih kayak gini, kita lebih banyak ya influence kita. Mereka di sini ngontrol 2 wilayah. Nah, takutnya kalau civil war mereka itu lebih kuat nantinya. Oke gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Seandainya kalian nggak ada pulangkan jenderal-jenderal partai lain itu nggak apa-apa. Kalian bisa ambil semuanya di sini. Kalian bisa replace juga nih, kita ganti. Tanpa harus membuang semua anak buahnya ya. Oke, kalau sudah kita gunakan mercenaries langsung sebisa mungkin kita abandon. Biar perputaran nantinya itu kita nggak kena uang gitu. Nggak kena bayaran selanjutnya. Oke. Nah, sebisa mungkin ini sebagai apa aja ya penutup, jelasin dikit. Seandainya kalian naklukin ibu kota yang di sini ya, misalnya yang paling depan ya, kita lihat dari sini. Untuk pasukan itu kalian pindahin ke depan, jangan di bagian bawah lagi gitu. Yang bagian bawah itu kalian sebisa mungkin jadiin tempat makanan aja, khusus makanan gitu ya. Yang di bagian depan ini khusus untuk rekrut pasukan gitu. Oke, gue juga dapat info gitu. Nanti seandainya kita udah capture bagian sini, baraknya kita pindahin ke depan gitu. Ini mungkin jadi khusus mining, ini jadi makanan gitu ya. Sisain satu jenderal yang ada pasukan di bagian bawah gitu untuk jaga-jaga. Oke, nah mungkin kita tutup dulu. Untuk episode selanjutnya kita akan naklukin Macedon, terus baru Aten. Oke. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sekian, ya bye.